Lanjut lagi. Bab 102-103. Terjerat Om Sang Ceo. Pokoknya kalian kesini titik, kesal Anissa. Lia nanti kami kesana, dan makan malam di sana. Kimi menengahi perdebatan ibu dan anak itu. Lia sayang, Mama tunggu, kalau bocah nakal itu tidak mau jewer saja kupingnya, imbuh Anissa. Lia siap, nanti kami akan datang, sekarang kami siap-siap dulu ya Ma, imbuh Kimi. Akhirnya Anissa menutup teleponnya dengan lega. Bukannya kamu lagi tidak enak badan dan akan ke rumah Mami, kok main setuju saja, ucap Zain. Tidak apa-apa, nanti sore kamu jemput aku di rumah Mami untuk ke tempat Mama, kita harus adil sayang. Nanti mereka akan kecewa kalau kita tidak ke sana, nasihat Kimi pada suaminya yang sudah berubah seperti anak kecil itu. Oke, kalau begitu, kamu mandi dulu, akan menelpon rumah sakit mengambil antrian, kata Zain. Setelah semuanya beres mereka berangkat ke Res Pandawa menemui Dr. Risa. Meski sempat penuh dengan drama, si posesif Zain melarang Kimi pakai baju ini harus itu, sepatunya yang ini saja aman, dan entah apa lagi, sehingga membuat Kimi kesal. Hani menimpuk suami sendiri, hukumnya dosa tidak? Kesal Kimi. Memang kenapa mau menimpuk diriku Bi? Heran Zain. Lia kesel, aku ini tidak sakit Hani, cuma hamil, awas ya kalau ini tidak boleh. Itu tidak boleh, aku pulang saja ke rumah Papi Sandi, biar sendirian, cemberut Kimi. Maaf sayang, tapi ini kan demi kebaikan kamu, Zain membela diri. Lia sih, tapi lihat penampilanku, seperti manusia kutub. Kimi menghentakkan kakinya kesal dan dia mengganti pakaiannya dengan pakaian santai dan tertutup. Karena Zain pasti akan ngomel-ngomel seperti ibu-ibu komplek kalau bajunya terbuka. Zain cuma cengengesan melihat Kimi yang kesal, dia juga tidak marah sama sekali. Ayo berangkat Tuan, dan lihatlah penampilan istrimu, sudah cantik bukan, dan yang pasti ini nyaman untuk Kimi sayangku. Gemes Kimi pada suami posesifnya itu. Mereka segera ke rumah sakit, dan tidak perlu antri lagi, karena Zain sudah mendapat nomor antrian 2. Praktek Dokter Risa baru buka ketika mereka datang, jadi hanya menunggu satu antrian saja, dari sekian antrian yang ada. Zain meminta Kimi duduk di tempat yang nyaman, walau dirinya cuma bisa berdiri. Di dalam sana terdengar suara teriakan dan tangisan seorang perempuan. Barulah setelah suara itu ready nama Kimi dipanggil oleh perawat. Nyonya Kimberly dan Tuan Zain silahkan, kata perawat mempersilahkan pasangan itu. Terdengar juga protes pasien lainnya. Kenapa mereka yang datang belakangan malah langsung diminta masuk? Maaf ya, Tuan Nyonya, memang Tuan Zain tadi sudah mengantri dulu, dan menjemput istrinya, supaya tidak lama mengantri. Maaf, jawab perawat memberi alasan. Akhirnya mereka bisa terima alasan perawat tersebut. Silahkan Tuan, Nyonya, Dokter Risa mempersilahkan mereka duduk sebentar. Ada yang bisa dibantu, mau program atau sudah isi? Tanya Dokter Risa ramah. Sudah isi dok, tadi pagi diperiksa dokter keluarga, jawab Zain. Perawat menimbang dan memeriksa tensi darah Kimi, dan mencatat nama, serta umur mereka pada sebuah buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Oke, ayo kita periksa dulu Nyonya. Dokter Risa mengajak mereka untuk melakukan USG. Dia meminta Kimi untuk berbaring, seorang perawat membuka pakaian Kimi di bagian perut dan mengoleskan gel di sana. Barulah Dokter Risa menggerakkan sebuah alat yang disebut transkuder yang sudah dihubungkan ke sebuah layar monitor. Dokter Risa meminta Kimi dan Zain memperhatikan monitor di depan mereka. Di sana ada gambar yang tidak dimengerti mereka.
Lalu di mana anak saya dok? Itu kok cuma ada gambar titik-titik seperti biji kacang seloteh Zain. Lihat tuan, saya akan terangkan, ini adalah gambar janin atau embrio, usianya berkisar 2 minggu, di usia kehamilan ini embrio sudah mulai membentuk, biasanya ditandai dengan perubahan emosi muntah disertai atau tidak disertai makanan yang keluar, P4 udara mulai membengkak, kelelahan, kram pada perut bagian bawah disertai timbul bercak merah. Itu ada 2 titik embrio yang sudah mulai nampak. Pertanda anak tuan dan nyonya adalah kembar, untuk detak jantung, ukuran atau jenis kelamin masih belum diketahui nanti akan ada step by stepnya, Dr. Risa menjelaskan dengan rinci arti gambar pada monitor tersebut. Mereka mengangguk mengerti. Jadi anak kami nantinya kembar dok? Tanya Zain antusias. Dr. Risa tersenyum dan mengangguk mendengar pertanyaan Zain. Sambil membersihkan gel di perut Kimi. Dr. Risa meminta mereka untuk duduk dan melakukan konsultasi. Di semester pertama ini adalah usia rentan, jadi bapak dan ibu harus ekstra hati-hati menjaga pola makan, pola berpikir, kebiasaan serta jangan sampai kelelahan, minum susu, menambah suplemen makanan dan vitamin, tercukupi cairan tubuhnya, olahraga teratur, istirahat secara teratur. Setiap wanita H4 mil itu berbeda-beda, ada yang mengalami mual-mual, tidak mau makan, ada juga yang biasa, itu tidak apa-apa, cukup ibu tercukupi suplemen dan nutrisinya. Dr. Risa menjelaskan pada pasangan muda itu seputar ke-4 milan. Nanti Mbak Kimberly bisa membeli buku, atau googling di internet untuk belajar semuanya, Tuan Zain juga, Anda harus berperan aktif juga, dan juga harus lebih sabar menghadapi emosi yang sering berubah-ubah, apalagi soal ngidam, siap-siap saja, goda Dr. Risa. Mereka mengangguk mengerti. Ada yang masih perlu dipertanyakan? Ucap Dr. Risa. Ada dok, itu masalah hubungan suami istri. Apa masih bisa dilakukan atau harus puasa lama? Tanya Zain to the point. Kimi mencubit P1 gang Zain. Au, kok dicubit Bi? Kan kita harus tahu aman tidaknya. Mau gas takut bahaya, mau puasa ternyata boleh kan rugi, cerocos Zain. Kimi hanya bisa menutup mukanya yang malu. Dr. Risa tersenyum. Tidak apa-apa, itu pertanyaan umum dan paling sering dilontarkan oleh calon ayah. Oke Tuan Zain, hubungan intim pada awal ke-4 milan aman dilakukan asal satu ibu hamil dalam keadaan sehat, 2 jangan terlalu sering, porsinya dikurangi, 3 bermain aman dan lembut, dan cari posisi yang paling aman untuk ibu hamil, apalagi nanti kalau sudah hamil tua. Sebenarnya ada beberapa manfaat dari berhubungan itu, seperti memperlancar peredaran darah, menurunkan tekanan darah, memperkuat otot punggul dan mempermudah dalam proses persalinan. Dr. Risa dengan rinci menjelaskan soal pertanyaan Zain tadi. Ada satu lagi dok yang mengganjal, apakah boleh P3Ju kita keluarkan di D4 lem, atau harus memakai Peng 4 men dulu atau dikeluarkan di luar? Tanya Zain. Tidak perlu tuan, dikeluarkan di D4 lem tergolong aman, karena J4 nin sudah dilindungi oleh selaput dan air ketuban, tapi jangan M4 in kasar, ucap Dr. Risa. Bab 103. Terima kasih dok, kami cukup paham dengan penjelasan dokter, ucap Zain. Oke Nyonya Kim, ini buku Kia. Kamu bawa setiap kali kontrol sebulan sekali kalau tidak ada keluhan dan 2 minggu sekali di saat kandungan usia 8 bulan ke atas. Dan jangan lupa diminum vitaminnya serta Anda bisa mengkonsumsi susu hamil untuk menambah suplemen selama hamil, Dr. Risa mengingatkan. Terima kasih dokter, penjelasan dan nasihatnya akan kami laksanakan. Dan Anda sangat sabar menghadapi kami yang masih begitu awam ini, ucap Kimi sambil berpamitan.
Sampai ketemu lagi Tuan dan Nyonya, sebenarnya belum pantas dipanggil Nyonya, karena kamu masih seumuran putriku, dia masih kuliah. Bersabar ya sayang. Di usia belia seperti ini teman-temanmu masih asyik bermain, kamu sudah menjadi ibu rumah tangga, dan terkadang bisa bosan dengan rutinitas yang begitu-begitu saja, apalagi kalau seandainya punya suami yang posesif. Jadi Tuan, Anda harus ekstra sabar dan mau mengalah, karena emosi wanita hamil itu sangat tidak menentu, nasihat Dokter Risa untuk calon ayah muda ini. Kimi tersenyum cengengesan. Karena dia punya ide, nanti kalau si Zain lagi kumat, dia bisa mengerjai suaminya. Lia Dok Tang Yu, jawab Zain. Dokter Risa dan Kimi saling berjabat tangan, sementara Zain cuma menangkupkan kedua tangannya saat Dokter Risa mengulurkan tangan kanannya. Maaf dok, suami saya alergi S3 entuhan kulit, dia ini pasien lama Dokter Samuel. Kimi meminta maaf pada Dokter Risa, supaya tidak kecewa dan mengira Zain sombong. Oh iya tidak apa-apa, saya mengerti. Memang ada satu pasien Dokter Sam yang seperti itu bahkan alerginya bisa dibilang akut. Apakah itu Anda Tuan Zain dari Ibrahim Teknologi? Tanya Dokter Risa. Zain hanya mengangguk ringan. Setelah itu mereka keluar dari ruang Dokter Risa dengan perasaan bahagia dan berbunga-bunga. Hani, kita mampir dulu di ruangan Kak Angel ya. Ajak Kimi. Kamu masih mau menemui wanita jahat itu? Tidak, aku tidak mau kamu dan anak-anakku tertular, kesal Zain. Kimi mengelus lengan Zain lembut. Kita tidak boleh seperti itu Hani. Penyakit Kak Angel tidak menular kalau hanya bersentuhan, saling ngobrol, dan dia sudah mendapatkan ganjaran yang telah dia lakukan selama ini. Katanya mau berterima kasih padanya, karena berkat dia kamu bisa mengenalku, hibur Kimi. Ikut kamu sajalah Bi, tapi aku malas bertemu dengannya, jawab Zain dengan malas. Bagaimana kalau kamu tunggu di mobil saja? Aku akan menemuinya sebentar, kata Kimi. Ya sudah, aku tebus obat dulu. Nanti kalau sudah selesai kamu telpon aku, ingat jangan lama-lama, nanti kita harus beli susu buat kamu dan dedek bayi, sebelum ke rumah Mami, kata Zain. Dia hanya mengantar Kimi sampai di depan pintu ruangan Angel dan segera ke apotik. Kimi membuka ruangan itu. Dia melihat Angel sibuk dengan laptopnya. Kimi tersenyum saat Angel mendongak. Hai Kim, kebetulan kamu ada di sini. Lihat ini, aku ada sebuah rekomendasi, dekorasi untuk pernikahan kalian nanti, ucap Angel semangat. Kimi mendekati Angel dan melihat hasil dekorasi gedung yang dia buat. Wah, ini sih keren banget. Kak Angel kirim ke HP ku ya, nanti coba Kimi bicarakan pada Zain, jawab Kimi. Lia, kalian berdua sama-sama dari golongan atas, dan pasti undangannya cukup banyak, jadi beberapa recommended dariku, biarlah sekali saja aku melakukan kebaikan untukmu Kim, kata Angel. Lia kak, jangankan sekali kakak bisa melakukannya berkali-kali. Asal Kak Angel punya semangat untuk sembuh, Kimi memberi semangat ke Angel. Aku pasrah Kim, kalaupun hidup aku sudah tidak normal lagi, aku cacat dan penyakitan, ucap Angel lemah. Kamu salah Kak, jangan pesimis, di luar sana masih banyak yang lebih menderita daripada Kak Angel, tapi mereka tetap optimis, dan malah menjadi motivator untuk yang lain, contohnya Magic Johnson, pemain NBA. Dia mendirikan yayasan penggalang dana untuk pencegahan perkembangan HIV. Aktor Charlie Sheen dan masih banyak lagi. Sekarang zaman sudah modern, dan sudah ditemukannya obat untuk penyakit ini, jadi Kak Angel harus semangat, sembuh dan hidup normal. Kaki kakak juga bisa normal asal kakak punya kemauan untuk berusaha, kata Kimi penuh makna dan memotivasi Angel untuk sembuh. Baiklah, mulai sekarang aku harus semangat.
untuk diriku dan orang-orang yang menyayangiku, aku akan membuat ibu, mami, papi, dan kamu bangga memiliki anggota keluarga seperti diriku, ucap Angel. Bagus dan terus semangat. Oh ya, tadi Kimi mampir sebentar saja, karena masih ada pekerjaan di kantor. Besok ada konferensi pers, jadi kami harus mempersiapkan semuanya, kata Kimi minta izin untuk pamit, dia tidak mau Zain menunggu lama. Lia, hati-hati. Semoga pernikahan kalian selalu bahagia, doa Angel untuk Kimi. Terima kasih Kak, dadah Kak Angel. Kimi melambaikan tangannya pada Angel dan keluar ruangan. Dia melihat Zain sudah duduk menunggunya. Hani kok masih di sini, katanya mau tebus obat. Tanya Kimi heran melihat Zain masih di sana. Tadi minta tolong Bu Wati, mengambilnya, antri Bi, dan kebanyakan wanita yang antri, nanti bisa kumat alergiku. Ucap Zain santai. Bu Wati sudah terlihat dari kejauhan mendekati mereka. Ini Nak Zain obatnya, siapa yang sakit? Tanya Bu Wati khawatir. Kimi menerima obat tersebut. Terima kasih Bu, jadi merepotkan Ibu. Tadi katanya dia mau menebus obatnya, ini malah menyuruh orang lain, ucap Kimi menyindir Zain. Sedang yang disindir cuma menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Tidak apa-apa, Ibu senang bisa membantu kalian, tapi ini obat untuk siapa? Bu Wati kembali mengulang pertanyaannya tadi. Kimi Bu, ini vitamin dan suplemen makanan, ucap Kimi. Lia Bu, terima kasih ya, dan istri saya ini sedang hamil. Kami baru periksa di dokter Risa, tambah Zain. Selamat Nak, Ibu turut bahagia mendengarnya. Pasti Tuan dan Nyonya juga akan sangat bahagia, imbuh Bu Wati. Terima kasih Bu, kami permisi dulu, masih ada pekerjaan, pamit Kimi. Lia, hati-hati, jangan terlalu kecapean, kalau perlu jangan bekerja dulu Nak, biar Nak Zain saja yang bekerja, kamu jaga kandungannya dengan baik, nasihat Bu Wati. Lia, terima kasih. Mereka meninggalkan rumah sakit menuju ke kediaman Pratama. Kimi akan menyampaikan kabar bahagia ini pada Mami. Kita mampir supermarket dulu Hani, beli susu. Ucap Kimi ketika hampir melewati sebuah supermarket. Kimi mengambil satu kotak susu, beberapa camilan dan buah segar yang membuatnya ngiler, barulah mereka ke rumah Mami. Zain hanya mengantar Kimi sampai di teras, karena Alex sudah menelponnya, ada beberapa dokumen yang perlu Zain tanda tangani.